Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, kembali lagi bersama saya Siva Maharani. Tentunya masih di Halo Indonesia Televisi yang selalu memberikan berita secara terkini dan juga terpercaya. Berikut berita dari kami hari ini. Berita pertama, komunitas Berkat Yakin memberikan dukungan terhadap penyelamatan Gedung Daswati. Menyikapi isu yang berkembang beberapa hari belakangan mengenai dibetonnya pagar rumah Daswati, komunitas Berkat Yakin atau Kober turut memberikan pernyataan sikap. Kober menjadi komunitas atau lembaga kesekian di Lampung yang memberikan dukungannya terhadap upaya penyelamatan rumah Daswati. Sebelumnya, sejumlah ormas dan OKP telah memberikan dukungan dengan melihat langsung rumah Daswati. Edi Siswanto MPD, mewakili Direktur Artistik Kober Ari Pahala Huta Barat, menyambangi rumah Daswati untuk melihat langsung kondisi rumah tersebut. Dia menyatakan keprihatinannya terhadap kondisi bangunan kuno yang tidak terawat. Kami menyayangkan tidak hadirnya pemerintah daerah sehingga masalah rumah Daswati terus-menerus muncul di publik. Ini merupakan tempat bersejarah ini ya Bang Ahmad. Ya, ini disinilah dulu tokoh-tokoh Lampung menggagas berdirinya Provinsi Lampung. Tokoh-tokoh ketua partai pada tahun 60-an. 60-an. Gedung bersejarah bagi berdirinya Provinsi Lampung ya. Gedung apa ya Bang? Daswati 1 Lampung. Jadi terbengkalai seperti ini. Iya. Menurut Edi yang juga akademisi di sebuah universitas di Lampung, rumah Daswati ibarat ibu yang melahirkan Provinsi Lampung. Karena itu sangat penting perannya dalam sejarah pembentukan Provinsi Lampung. Wajar jika banyak komponen masyarakat khawatir dengan dibetonnya rumah Daswati akan terjadi alih fungsi dari tempat yang seharusnya menjadi cagar budaya. Cara kita melestarikan sejarah Lampung. Kira-kira udah berapa tahun Bang gedung ini berdiri Bang? Dari tahun berapa kira-kira? Sudah ratusan tahun. Ratusan tahun. Dari tahun berapa berdirinya gedung? Ada informasi warga sekitar sini usianya sekarang 83 tahun dan sejak dia kecil tuh rumah ini sudah ada. Artinya kan kalau tahun 1960 memang transisi menjadi provinsi itu kan arti rumah ini sudah berdiri. Apapun status rumah ini, dia menjadi lokus tempat para tokoh pada waktu itu nasionalisme daerah Lampung untuk mendirikan kedaulatan Lampung sebagai provinsi yang dulunya masuk ke wilayah Sumatera Selatan ya. Ada beberapa daerah yang masuk Sumatera Selatan, Bengkulu, Jambi dan Lampung. Nah, sehingga disinilah cikal muasal provinsi Lampung itu berdiri oleh para tokoh-tokoh ini. Ya, tepat. Oke. Daswati 1 ini. Kira-kira sekarang ini dimiliki negara atau perorangan? Nah, itu infonya yang masih sumir. Ada beberapa versi tentang kepemilikan gedung ini. Kita sendiri belum tahu nih siapa Kepemilikannya. pemilik gedung ini, tapi kemungkinan besar memang dimiliki pribadi. Oh, kepemilikannya. Alangkah sayangnya jadi bagus ini dimiliki pribadi, perorangan, juga dikelola negara ya. Ya, idealnya pemerintah hadir untuk menyelamatkan bangunan ini. Apalagi sekarang kayaknya udah ditembok tuh depannya. Oh, sudah ditembok ya itu ya. Tembok beton itu Bang. Ya, ada kepedulian khusus ini terhadap tempat lokus sejarah bagi Provinsi Lampung. Nah, ini ruangan ini. Oh, ini ruangan apa ini? gudang ini untuk gudang. Masyarakat tidak tahu bagaimana status kepemilikan gedung itu saat ini. Akan diapakan gedung itu setelah dipagar beton dan mengapa pemerintah sekian lama mengabaikan rumah Daswati. Gedung ini terletak di pusat kota, bisa menjadi tempat edukasi sejarah Lampung.
Mestinya lembaga-lembaga yang mengatasnamakan sejarah dan kebudayaan Lampung, juga para budayawan Lampung, melakukan langkah-langkah konkret dalam memperjuangkan nasib gedung ini, sambungnya. Edi juga menerangkan tentang nasionalisme lokal bagi pergerakan pembangunan di Lampung. Di Rumah Daswati, sejumlah tokoh daerah ini berbuat agar Lampung dapat menjadi provinsi sendiri. Itulah bentuk nasionalisme lokal. Seluruh masyarakat Lampung saat ini yang sedang mengisi pembangunan atau berbakti untuk Lampung sesungguhnya tidak bisa dilepaskan dari keberadaan Daswati, ungkap Edi. Komunitas Berkat Yakin adalah komunitas yang sudah lama bergiat di ranah seni budaya, pendidikan, dan penyadaran. Komunitas ini sudah beberapa kali mengharumkan Lampung di pentas-pentas teater nasional. Juga menciptakan sastrawan-sastrawan yang berkibar di level nasional dan internasional. Terakhir, Kober mendapat penghargaan sebagai salah satu penampil terbaik versi majalah Tempo untuk pertunjukan King Lear di Pekan Teater Nasional Jakarta pada tahun 2018. Pungkas Edi, Kober memilih menempuh jalan seni budaya sebagai bentuk nasionalisme lokal dan kecintaan pada Lampung. Ya, saya dengan Edi Siswanto dari mewakili kawan-kawan dari komunitas Berkat Yakin Lampung di bawah pimpinan Arif Pahala Huta Barat. Saya anggota Kober orang menyebutnya, yang dalam hal ini teman-teman di Kober itu bergerak di bidang kesenian dan kebudayaan. Nah, pertama kami pengen mengeluarkan statement bahwa Kober itu adalah bergerak di wilayah nasionalisme Lampung dalam konteks membangun Lampung ya. Cinta Lampung itu dengan berteater, berkesenian dan seterusnya. Nah, maka orang yang cinta Lampung itu macam-macam nasionalisme Lampung itu. Nah, kami melihat ada informasi tentang gedung ini ya, cikal muasalnya Provinsi Lampung ini merupakan nasionalisme awal Lampung. Kalau nasionalisme para tokoh dahulu tidak menggagas tentang bagaimana berdirinya Provinsi Lampung pada tahun 1960-an, ya hari ini tidak ada terjadi nasionalisme kita membangun Lampung sebagai provinsi ya, kedaulatan. Nah, sehingganya gedung ini tempat akar ya sejarah kedaulatan Lampung. Kita harus perjuangkan gedung ini agar dia bisa lestari, tempat identitas bagi nasionalisme pada waktu tempo dulu. Kita bisa bercerita. Nah, Kober dalam hal ini memberikan statement kepedulian terhadap kelestarian gedung ini, apapun bentuknya, statusnya dan lain sebagainya. Kita mesti bahu-membahu bahwa Lampung punya sejarah di tempat ini, kira-kira gitu ya. Nah, kalau tidak ada tempat ini, saya rasa energi kita hari ini membangun Lampung mungkin menjadi mimpi kalau tidak ada sejarah zaman dahulu pada tahun 60-an. Nah, gedung inilah menjadi gedung yang bersejarah bagi nasionalisme di Lampung. Nah, saya kira itu Kober akan bersinergi mensupport tentang bagaimana kelestarian gedung Daswati ini ya, Daswati 1 keresidenan pada waktu Provinsi Lampung masih menginduk ke Sumatera Selatan. Saya kira itu statement dari Kober. Kober support sepenuhnya terhadap teman-teman yang ingin melestarikan ini, mungkin sebagai cagar budaya Lampung. Nah, mungkin itu. Terima kasih. Dari Bandar Lampung, Haluan Indonesia Televisi melaporkan. Berita selanjutnya, Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia menggelar aksi damai di depan kantor DPRD Kabupaten Mesuji. Ratusan massa kaum buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia atau KSBSI melalui Dewan Pengurus Cabang Federasi Kehutanan, Industri Umum, Perkayuan, Pertanian dan Perkebunan Mesuji menggelar aksi damai di depan Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mesuji pada Kamis 13 Agustus 2020.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat pimpinan DPRD Kabupaten Mesuji beserta jajarannya, yang terhormat aparatur pemerintah Kabupaten Mesuji, tujuan kami di sini sebagai organisasi buruh atau serikat buruh ingin menyampaikan tentang penerapan rancangan Undang-Undang Cipta Kerja atau Omnibus Law. Dan sekaligus memohon dan meminta untuk dikeluarkannya Dasar Ketenagakerjaan dari RUU Cipta Kerja atau Omnibus Law. Dan memohon lakukan harmonisasi peraturan perundang-undangan terkait ketenagakerjaan dan hubungan industrian. Karena menurut paham kami, Omnibus Law akan mensengsarakan buruh khususnya. Hidup! Hidup! Yang selanjutnya, muatan Omnibus Law tersebut, materi RUU tersebut mengurangi atau mendegradasi hak dasar buruh. Bahwa landasan filosofisnya, RUU tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Landasan sosiologisnya, RUU tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat buruh. Landasan juridis, RUU tidak menyelesaikan masalah-masalah industrial. Muatan RUU bertentangan dengan hak asasi manusia. Rancangan undang-undang tersebut menciptakan kekosongan di bidang hubungan industrial. Selain berorasi dan meneriakan yel-yel, para buruh tersebut juga menyampaikan penolakan tentang rancangan Undang-Undang Cipta Kerja Klaster Ketenagakerjaan sebagaimana yang diungkapkan Budiono, salah satu perwakilan buruh. Selamat siang. Semoga kita semua sehat. Terima kasih kepada bapak-bapak, ibu-ibu yang sempat hadir di kantor DPR sebagai kantor aspirasi masyarakat. Memang sudah cocok, surat masuk dan sudah diterima langsung oleh Ketua DPRD yaitu Ibu Haja Febriana Kamami. Untuk itu, pada kesempatan yang baik ini, saya sebagai Sekretaris DPRD, kemudian ada Pak Kasat Intel dari Polres, kemudian dari Pol PP dan lain sebagainya. Ini merupakan unjuk rasa damai lah bahasanya itu. Untuk itu, mudah-mudahan aspirasi daripada bapak-bapak, ibu-ibu akan dapat dipenuhi melalui DPRD Kabupaten Mesuji ini. Untuk itu, karena ruangan di dalam itu terbatas, kami minta perwakilan 15 orang yang bisa mewakili, ya, yang mewakili mungkin dari perusahaan. Kami persilakan nanti 15 orang untuk bersama kami di ruangan rapat terbuka di dalam. Kemudian pada yang lain, bapak-bapak, ibu-ibu, karena ini panas, kami persilakan di ruangan kita itu ada tempat ya santai saja. Selepas menyampaikan aspirasi secara terbuka, 15 perwakilan kaum buruh dipersilakan masuk ke gedung DPRD Mesuji yang disambut langsung oleh Ketua DPRD Mesuji Haji Elviana serta Ketua Komisi 2 DPRD Mesuji John Tanara, juga anggota Komisi 3 DPRD Mesuji Femi Yusafila. Menyampaikan aspirasinya. Dan perlu saya sampaikan pada kesempatan ini bahwa kami selaku DPRD Kabupaten Mesuji, DPRD daerah itu hanya sifatnya penerima, karena legislator yang sebenarnya adalah di DPR RI dan di Senayan sana. Pada intinya kami sepakat dengan bapak-bapak semua yang hadir di sini dan juga teman-teman yang ada di luar, sepakat bahwa kita dalam RUU Cipta Kerja ini, khususnya Klaster Ketenagakerjaan, kita sepakat dan bapak-bapak semua, kita yang terpenting, kita tidak mau menjadi buruh di pembantu di daerah sini, kan gitu seperti itu. Kita tidak mau menjadi pembantu di peran dari fraksi perjuangan, mungkin dari nasdem dan lain sebagainya. Maksudnya bahwa teman-teman di RI sendiri sudah memperjuangkan itu semua dan tidak setuju dengan khususnya di klaster ketenagakerjaan tersebut. Bahkan disampaikan bahwa khusus itu klaster ketenagakerjaan dikeluarkan dari Undang-Undang Cipta Kerja.
Dalam kesempatan tersebut, Haji Elviana sependapat dengan tuntutan para buruh. Meski demikian, terkait RUU tersebut, ia menjelaskan bahwa yang memiliki kuasa adalah DPR RI. Istri mantan Bupati Mesuji tersebut juga memahamkan bahwa sebenarnya banyak fraksi DPR RI yang juga tidak menyetujui dengan UU yang akan disahkan tersebut. Setelah menyalurkan aspirasi juga menyampaikan tuntutannya, masa buruh yang mendapat kawalan ketat dari pihak keamanan ini akhirnya membubarkan diri sekitar pukul 12.00. Jadi intinya di sini mewakili kawan-kawan buruh saat ini saya sebagai ketua divisi advokatan yang berada di Kabupaten Mesuji. Jadi apa yang tujuan kami di sini kami menyampaikan kebahagiaan kerja. Jadi semua kami, karena pada dasarnya seperti yang saya sampaikan tadi di luar ya, bahwasanya saat ini dengan kondisi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang sah. Dari Mesuji, Rado melaporkan. Berita terakhir, Inspektorat Kabupaten Tanggamus masih memproses PJ Kakon Waikerap atas dugaan penyalahgunaan dana desa. Inspektorat Kabupaten Tanggamus melalui sekretarisnya Gustam ASSOSMM di kantor Inspektorat Komplek Perkantoran Pemda Tanggamus Rabu 5 Agustus 2020. Sekretaris Inspektorat menjelaskan bahwa tim pemeriksa masih tetap memproses sesuai kapasitasnya terhadap PJ Kakon Waikerap Dr. Andes Arifin DKK. Tim pemeriksa Inspektorat melalui Inspektur Pembantu 2 akan mengkaji, menelaah, mengaudit, bahkan kemungkinan akan turun ke lapangan guna memastikan apakah benar atau tidaknya terkait pemberitaan dugaan penyalahgunaan dana desa Pekon Waikerap Kecamatan Semaka tahun anggaran 2019 lalu. Patut diketahui sebelumnya, tim pemeriksa Inspektur Pembantu 2 Inspektorat Kabupaten Tanggamus meminta aparatur pemerintah Pekon Waikerap Kecamatan Semaka agar kooperatif dan menyerahkan data-data atau berkas-berkas terkait penggunaan dana desa Pekon Waikerap tahun anggaran 2019, seperti anggaran pendapatan dan belanja Pekon, bukti-bukti pendukung, kas pengeluaran, dan lain-lain. Dahara itu tidak merasa pernah tanda tangan dari Materai. Itulah ininya mereka. Ada keterangan dari kepala tukangnya langsung, itu yang sifatnya diborong. Evaluasi berkaitan dengan data-data tersebut sehingga nanti akan arahnya kemana? Apakah nanti kami lakukan audit ataukah tidak nanti setelah kami melakukan telaan terhadap data-data yang disampaikan kepada kami. Itu informasi yang di media online. Nah, selanjutnya mungkin data-data tersebut hari Senin yang lalu mereka sudah ke Inspektorat menyampaikan pernyataan maupun bukti-bukti pendukung, bukti kas pengeluaran. Kemarin Pekon Waikerap dan sudah menyampaikan klarifikasi dan bukti-bukti klarifikasi berkaitan dengan informasi yang kami dapat, Inspektorat dapat dalam proses menjawab informasi ada di mereka sih baca. Cuma nanti kan kita lihat. Soalnya kita lihat. Dari Tanggamus, Rodial dan Anton melaporkan. Sekian berita dari kami hari ini. Jangan lupa terus saksikan berita-berita kami selanjutnya. Saya Siva Maharani dan segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.